Siapa sih apoteker itu gitu ya? Sekilas kita lihat apoteker itu siapa sih? Mungkin ada yang bilang apoteker adalah sarjana farmasi yang lulus sebagai apoteker, sudah mengucapkan sumpah apoteker. Ada yang bilang apoteker gelar profesi bagi orang yang menempuh pendidikan profesi apoteker dan sumpah jabatan apoteker. Ada yang bilang juga apoteker adalah tukang obat katanya. Itu kata si Bunga ya. Ada juga yang nggak tahu siapa sih apoteker itu. Mereka nggak kenal. Kebanyakan orang kenalnya adalah dokter, perawat gitu ya. Apoteker kurang dikenal di masyarakat. Menjadi tugas kita sebenarnya untuk mengenalkan ke masyarakat apa peran apoteker di dalam dunia kesehatan. Apa yang mereka pikirkan tentang apoteker? Ya, banyak yang nggak paham ya, seolah-olah mereka berpikir apoteker itu ya tukang obat gitu. Padahal apa beda kita dengan apoteker dengan dokter? Kalau dokter itu mendiagnosa penyakit lalu memberikan obat terhadap penyakit tersebut. Kalau apoteker membuat obat lalu memberikan obat kepada orang yang sakit gitu ya. Jadi itu adalah hubungan timbal balik antara dokter dengan apoteker. Nah, ini menurut regulasi ya, apoteker kerja itu ada di beberapa bidang. Mungkin ya di industri, di distribusi PBF, di pelayanan. Pelayanan itu bisa apotek, bisa rumah sakit ya. Di regulator, contohnya Badan POM, Kemenkes gitu. Di akademisi, dosen pengajar, di militer juga banyak apoteker ya di militer atau di tempat lainnya. Nah, contoh di tempat lainnya di perbankan juga ada apoteker gitu. Nah, sesuai dengan minat masing-masing gitu. Ke depan sekarang kan industri 4.0 bahkan akan memasuki industri 5.0 ya. Di mana industri 4.0 ini adalah industri yang sudah menerapkan sistem elektronik digitalisasi. Nggak bisa lagi kita itu ngantri urut-urut tangga untuk berkarir. Sekarang adalah big leap, lompatan tinggi. Dari belakang bisa langsung ke depan gitu. Karena apa? Karena eranya adalah era digitalisasi. Mau nggak mau, apoteker harus melek dengan digital. Dulu kuliah harus tatap muka, sekarang kuliah bisa online gitu. Itu bagian dari disruption teknologi informasi. Bahkan dulu resep itu apoteker harus baca tulisan dokter. Bahkan saya ingat sekali waktu saya kuliah, kita ada kuliah membaca tulisan dokter. Nah, sekarang resep sudah elektronik gitu. Bahkan sekarang diskusi dengan dokter malah nggak perlu ke rumah sakit. Ada aplikasi Halodoc namanya, kalau teman-teman tahu ya. Diskusi dengan apoteker nggak perlu ke apotik. Ada aplikasinya. Kalau di Kimia Farma Mobile namanya. Kita bisa ngobrol sama apotekernya tentang obat yang kita beli secara online. Resep juga sama, bisa dikirim e-resep namanya, resep elektronik ya. Nah, yang paling penting dari apoteker adalah brandingnya, di mana dalam branding harus ada produk dan harus ada experience-nya. Produknya apa, experience-nya apa, brandnya apa, disitulah akan terwujudnya value proposition, nilai kita di mata orang. Nah, contoh Starbucks ya, sama kopi kapal api lah kita bilang ya. Kopi kapal api itu yang orang jual keliling itu ya, Starling ya namanya. Di Starling itu harganya 5.000. Tapi kalau masuk ke Starbucks harganya 50.000. Kopinya sama, sama-sama kopi. Kopi pakai air, pakai gula gitu. Tapi value propositionnya itu beda. Nah, yang bisa membuat beda itu adalah brandnya, experience-nya, dan produknya. Nah, di Starling tidak ada experience, tapi di Starbucks ada experience, ada pengalaman orang di sana. Nah, contoh kecil nih di Starling, gelasnya gelas biasa, di Starbucks ada tulisan Starbucks-nya, gelas itu yang membuat brandnya menjadi lebih mewah gitu ya, produk dan brandnya.
Maka itu kita sebagai apoteker harus mampu memberikan brand, experience, dan produk di masyarakat agar kita punya value proposition. Ini tadi yang saya sampaikan, industri 4.0, ada banyak sekali peluang pangsa pasarnya untuk apoteker ya, bisa di cyber security, cloud computing, mobile technologies, machine to machine ini kita lakukan juga nih. 3D printing juga dilakukan di industri farmasi ya, dalam membuat semisal perbaikan mesin, advance robotik, mesin produksi itu nggak lagi kita angkat-angkat pakai tangan, ada liftingnya, ada robotnya gitu. Big data, data catatan pengolahan produksi sekarang sudah direkam di cloud, cloud system ya. Ada IoT, Internet of Things. Ya, contoh saja, saya kalau mau ngatur AC di ruang produksi, semisal suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, saya nggak perlu datang ke tempat, cukup dari komputer ngaturnya. Delta pressure cukup dari komputer, itu namanya Internet of Things. Lalu RFID Technologies. Nah, RFID ini yang kita ngetap gitu ya. Ngetap kalau di angkutan, contohnya naik busway, ngetap, itu namanya RFID. Begitu juga di industri farmasi. Dalam sistem login masuk ke dalam data mesin harus ngetap dia, biar ketahuan nih siapa yang memakai mesin tersebut. Maka apoteker punya transformasi ya. Transformasinya ya adalah bisa digital marketing, bisa ke startup, telemedicine gitu ya. Bisa ke data scientist, bisa ke personalized medicine, dan bisa juga di pabrik farmasi mengelola khusus lean manufacturing. Bagaimana kita membuat obat yang harganya murah. Nah, ada 5, yang tadi itu nggak masuk kuliah ya teman-teman, nggak masuk materi kuliah, hanya pembukaan dari saya. Ada 5 poin yang akan kita bahas ya selama 1,5 jam ke depan lah. Kita sampai setengah 11 ya kuliahnya. Pertama, teman-teman memahami pentingnya CPOB di industri farmasi, konsepnya seperti apa, manajemen produksinya, alur proses seperti apa, dan prinsip dasar pelaksanaan CPOB di Indonesia, di industri farmasi. Perkenalkan, nama saya Yogi. Saya S1-nya dari Farmasi USU 2006. Kakak kelas ya, abang kelas kalian. Kalian 2021 ya. Nah, lumayan jauh kita. Nah, namun saya melanjutkan Magister Farmasi di Universitas Pancasila di Jakarta. Tahun 2021 selesai. Karir saya pernah di QC, pernah di QA, pernah di Project Manager, dan sekarang sebagai manajer produksi di Kimia Farma pabrik yang di Jakarta, Plan Jakarta di Pulau Gadung. Beberapa kakak kelas kalian yang lagi PKPA ada di sini gitu. Ada PKPA di tempat saya. Apa kegiatan yang sedang saya gelutin, profesi yang sekarang selain sebagai apoteker, saya juga sebagai asesor di Business Excellence Forum Excellent Business Indonesia, asesor untuk mengakses BUMN-BUMN yang lain. Saya juga punya usaha selain sebagai apoteker di industri farmasi ya. Ngajar juga beberapa tempat selain di USU, di Jakarta juga saya beberapa kampus ngajar. Dan sampai sekarang saya masih mengikuti praktisi hipnoterapi. Saya punya gelar tuh, Certified Practitioner Neuro Linguistic Programming dan Certified Hypnosis dan Hipnoterapi. Nah, itu penting sekali karena menurut saya. Karena apa? Karena yang saya kelola di tempat kerja adalah orang, manage people. Bagaimana kita memanage orang. Jadi ilmu psikologi itu saya butuhkan ya. Bagaimana kita bisa memanage people dengan baik. Makanya saya ngambil praktisi kemarin. Praktisi hipnoterapi ini sangat penting menurut saya. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya, yang mau diskusi, yang mau ngobrol santai, kita kuliahnya santai saja ya. Ini ada yang dari luar Sumatera? Sorry, ada yang dari luar Pulau Sumatera maksudnya? Dari Jawa atau dari Sulawesi, dari Kalimantan, ada nggak? Nggak ada ya, orang Sumatera semua ya? Oke.
Pak, izin Karena di Pak, ada Pak, ada beberapa. siapa? Ada Pak. Eh, Farhan. bukan Pak. Ada teman saya ada Nes, terus dari kelas B ada juga Miranda Pak dari Jakarta. Ada nggak Miranda? Hadir nggak Miranda di sini? Danes ada Miranda nggak Danes? belum hadir Pak. Oh, dari mana Miranda asalnya? Miranda selalu dari Jakarta Pak. Oh, dari Jakarta. Kalau Iya Pak. Danes? Dari Jayapura Pak. Oke, oke, oke. Iya. Ya, dulu di di adik kelas saya waktu saya kuliah juga ada tuh dari Jayapura juga ada, dari Manado gitu ya. Mereka emang benar-benar nuntut ilmu kuliah di Farmasi USU. Saya hanya ingin memberikan perbandingan. Mereka jauh ngekos ke Medan gitu kan untuk kuliah di USU, sungguh-sungguh kuliah untuk mendapatkan gelar. Saya harap teman-teman dari angkatan 2021 ini juga sama gitu. Nah, ini kan jumlah satu kelas 60-70 orang ya, Farhan ya. 60 sampai 70 orang. Itu cukup banyak ya. Nah, ini sebagai gambaran, saya dulu Farmasi USU S1-nya 2006, satu angkatan itu 60 orang. Tapi yang lulus hanya 40 gitu. Kemana 20 lagi? Sepanjang jalan mereka tersisih. Ada yang ngambil jurusan yang lain tahun depannya, ada yang nggak selesai skripsinya gitu. Ya capek ya kuliah di farmasi. Capek nggak? Capek nggak sih sekarang? Capek banget Pak. Capek. Iya Pak. Farhan sudah curhat itu. Capek kali, Pak. Saya dulu itu masuk kuliah jam 7. Pulang kuliah juga jam 7 gitu. Di sana masuk kuliah jam berapa, Farhan? Iya Pak, jam 7.30 Pak. Tapi kan kita nggak mungkin Jam datang tujuh tiga pas-pasan puluh ya. Nah, 7.30 kan Pak. Iya. iya, 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 Pasti iya. datangnya lebih awal kan Pak. Bahkan dulu saya, iya, ya, saat di lab itu ada yang jurnalnya tulis tangan, ada yang jurnalnya pakai mesin tik. Mungkin teman-teman sudah komputer semua ya, jurnalnya Eh, ya. se- Sebagian sudah diketik Pak, tapi masih ada juga yang eh, secara manual Pak. Oh, pakai mesin Iya. tik ada nggak? Tik 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 gitu? Yang pakai mesin tik udah nggak ada lagi Pak sekarang Udah Pak. nggak ada ya? Iya, tapi buku penuntunnya ada beberapa yang masih pakai mesin tik Pak. Oke, oke. Iya Kami Pak. dulu buat jurnalnya pakai mesin tik itu effort banget itu ya. Bawa mesin tik kemana-mana kita ngetik. Tujuannya bagus agar kita itu membaca dan menulis. Kalau pakai komputer copy paste ya, teman-teman nggak baca itu copy-copy aja itu nggak dibaca, nggak masuk ilmunya. Bagus juga metode yang lama. Baik, kita lanjut lagi ya. Nah, ini materi saya ini bisa teman-teman baca sebenarnya nanti di apa di buku CPOB, di apa browsing gitu. Jadi harapan saya lebih banyak nantinya menyampaikan pengalaman, bercerita tentang pengalaman ya. Yang pengalaman itu, experience itu nggak teman-teman dapatkan dari orang lain, dari internet nggak akan didapatkan gitu, hanya dari praktisi tersebut. Tapi kalau teori bisa didapatkan dari buku-buku ya. Nanti materinya saya share ke Farhan, Farhan bisa share ke kelas A dan kelas B ya setelah selesai kuliah. Karena di akhir slide ada tugas gitu nanti dari saya. Ada tugas untuk teman-teman paparkan Sabtu depan. Tugasnya sedikit kok, cuma satu pertanyaan saja. Nah, nanti Farhan dan tadi siapa yang kelas B? Sorry, siapa tadi yang kelas B? Yang cewek tadi siapa? Putri Pak. Putri, Putri Iya dan Pak. Farhan. Saya mau minta tolong, Farhan nanti kasih nomor saya ke Putri ya. Tolong di WA nanti setelah selesai kuliah, tolong di WA nama-nama teman-temannya satu kelas. Tapi saya minta dibagi 4 grup, 4 kelompok gitu. Farhan kelas A punya 4 kelompok, Putri kelas B punya 4 kelompok. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 nanti di WA akan ke saya nama-namanya. Karena tugas ini adalah tugas kelompok. Ada 4 kelompok nanti ya. Nanti di akhir sesi saya jelaskan tugasnya apa.
Nah, masuk ke materi, mengapa kita perlu mengembangkan industri farmasi di Indonesia? Pertama, aspek sosial, karena tetap kemandirian obat kita harus jaga. Oh, satu lagi, Farhan atau teman-teman. Kalau suara saya putus, bilang ya, bilang suara saya kalau suara saya putus takutnya internetnya jelek gitu. Iya ya baik Pak. Ya, kalau kalau di chat aja Pak suaranya putus-putus gitu ya. Biar saya ganti device. Yang kedua adalah aspek teknologi dan aspek ekonomi. Ini penting sekali industri farmasi. Karena apa? Industri farmasi di Cina, di India itu jauh lebih mandiri daripada di Indonesia. Karena di Indonesia itu kita masih membeli beberapa zat aktif bahan baku dari luar negeri. Tapi di Cina, di Eropa, di India, mereka sudah memproduksi bahan baku sendiri gitu. Nah, kemandirian industri farmasi ini lagi digalakkan oleh pemerintah. Makanya sekarang kita punya pabrik yang memproduksi zat aktif. Ya kebetulan di Kimia Farma Group ya, Kimia Farma Sungwon Pharmacopeia namanya, kerjasama dengan Korea. KLB juga punya, lagi membangun pabrik bahan baku obat agar kita bisa mandiri, kita produksi obat dari bahan di Indonesia gitu ya, yang diproduksi di Indonesia. Namun ada kendala. Apa kendalanya? Ternyata kalau diproduksi di Indonesia harganya lebih mahal. Biayanya lebih mahal daripada dibanding kita impor dari Cina, dari India. Lebih murah. Nggak bersaing dong harganya. Di situ dibutuhkan peran pemerintah, terutama untuk obat-obatan yang eh, diprogramin oleh pemerintah. Contohnya obat e-katalog, obat BPJS gitu ya. Nah, itu nanti pemerintah tidak berdasarkan harga, tapi berdasarkan tingkat komponen dalam negerinya, TKDN gitu. Kalau teman-teman pernah dengar TKDN, nah itulah dia, tingkat komponen dalam negeri namanya ya. Nah, ini overview saja farmasi di Indonesia karena masih banyak nih peningkatan penyakit di Indonesia ya. Pertumbuhan kelas menengah, ekspektasi konsumen meningkat, biaya juga tinggi, biaya pengobatan, adanya terapi baru di Indonesia itu banyak loh eh, zat-zat apa bahan alam yang baru yang kita belum explore ya. Inovasi digital. Jadi sangat menarik sebenarnya mengembangkan industri farmasi di Indonesia ini. Ini karakteristik industri farmasi, ada yang capital intensif, ya. Namun buat pabrik itu butuh biaya yang cukup besar ya, minimal 100 miliar kalau mau bangun pabrik gitu. Besar sekali biayanya. Ini pengalaman saya kemarin bulan Juli, saya beli mesin counting namanya. Belinya di mana? Di Amsterdam. Saya beli ke Amsterdam seminggu 10 hari saya ke Amsterdam kemarin. Beli mesin counting. Mesin counting untuk apa? Memasukkan butiran tablet ke dalam botol. Lalu melabelin botolnya gitu ya. Labeling, terus counting. Nah itu harga mesinnya 18 miliar. Padahal mesin counting doang. 18 miliar. Jadi emang mahal membangun pabrik farmasi ini. Gitu. Kemudian teknologi intensifnya juga, studi research-nya itu dan development ini juga sama. Ini trial and error ya. Kalau trial oke, bisa dijual. Kalau trial error dibakar uangnya gitu. Lalu highly regulated. Kita ada CPOB, ada bioequivalence, bioequivalence, ada nomor izin edar, ada etika bisnis. Malah sekarang ada WHO masuk ke Indonesia, ada PICS masuk ke Indonesia gitu. Regulasinya sangat tinggi dan butuh skill labor yang punya experience. Nggak bisa orang baru tamat kuliah langsung kerja masuk langsung megang mesin, nggak bisa. Minimal 2 tahun itu harus punya skill. Nanti kita terbitkan sertifikat kualifikasi SDM, baru dia bisa pegang mesin ya. Jadi dengan 4 hal ini ternyata industri farmasi itu sangat penting, teman-teman. Sangat penting, mahal, risetnya mahal, regulasinya tinggi, sangat penting dan ribet gitu ya.
Lebih enak kita punya uang 100 M beli apa beli Farhan beli lahan sawit aja tuh 100 M kan menghasilkannya bisa banyak daripada buat pabrik ya Farhan. Proses bisnis secara umum ya, secara umum customer butuh obat oleh sales, oleh marketing ditangkap kebutuhan itu. Lalu dikonversi ke PPIC, beli bahan PPIC-nya, lalu diproduksi PPIC-nya, beli bahan ke supplier, diproduksi oleh pabrik farmasi, lalu dikirim ke gudang, dari gudang disebarkan kembali ke customer. Inilah roda perputaran bisnis di industri farmasi ya. Sebelum saya lanjut, saya mau nanya lagi ke teman-teman. Ini semester berapa, Farhan? Ada yang semester 5, ada yang semester 7, Pak. Oke, ada yang Iya, semester 5, ada yang semester 7. Di semester sebelumnya ada dapat kuliah tentang industri farmasi belum? Semester 3, semester 4, tentang CPOB ada nggak CPOB? Tentang CPOB ada, Pak, tapi cuma undang-undangnya aja gitu, Pak. Oh, semester berapa itu? Di semester 3 tuh, Pak. Oke, tentang industri farmasi belum ada berarti ya? Di semester 6 Pak, ada farmasi komunitas kami, Pak. Oh, itu semester 6 ya. Kalau semester Iya, 5 Pak. kan semester 6-nya belum ya? Iya, Pak. Ya, tentang manajemen apotik belum nggak ada. Manajemen perapotekan di semester ini juga, Pak. Oh, oke, sama-sama Iya. industri berarti ya. Sama iya, Pak. Oke, Sejalan. ya artinya saya akan mengupas secara gamblang ya, karena teman-teman belum pernah mendengar istilah-istilah di industri farmasi. Kalau CPOB saya rasa bisa dibaca ya undang-undangnya. Nah ini hanya data saja, industri farmasi 2020 itu ada 227 perusahaan, PMDN-nya 167, ada PMA juga banyak ya, 48, TNI juga punya industri farmasi, LAPI AL, LAPI AD, LAPI AU gitu ya, ada 4 perusahaan. Nah, ini masuk ke materi kita ya. Dasar hukum penerapan CPOB ini bisa dibaca saja ya. CPOB kita juga yang terbaru sudah ada. Farmakope Indonesia juga sudah ada yang terbaru ya edisi ke-6. Ini nanti dibaca saja ya. Nah, prinsip dalam CPOB, kegiatan produksi harus punya prosedur. Ada SOP, ada sistem manajemen mutu yang mengatur bagaimana tahapan detail langkah-langkah dalam membuat obat. Tidak bisa sembarangan. Apa yang kita kerjakan harus sesuai dengan SOP tadi gitu. Kita buat obat tujuannya sangat mulia ya, menyelamatkan jiwa, menyembuhkan orang sakit, memperbaiki kualitas hidup orang gitu. Kita mencegah obat itu terkontaminasi, salah memberi obat, salah kemasan, obat substandar. Mungkin teman-teman pernah mendengar ya di pasar, di internet, eh, salah kemas obat, salah obat, salah kemasan. Saya mau nanya nih, kita kita diskusi ya. Saya stop dulu nih, saya stop dulu. Nah, kita diskusi teman-teman, apa yang dipikirkan disampaikan saja. Apakah pernah mendengar ada kasus salah kemasan? Pernah nggak mendengar itu? Pernah nggak mendengar itu? Salah kemasan gitu. Salah pilih obat gitu ya, Pak ya? Atau salah ngasih obat? Pernah nggak? Pernah, Pak. Pernah, Pak. Nah, gimana kasusnya, Farhan? Ininya gimana? Peristiwanya seperti apa itu? Atau yang lain pernah mengalami hal yang sama, salah obat, salah kemasan? Izin, Pak, kalau nggak salah, Pak, dulu saya pernah dikasih obat Ventolin, tapi saya nggak ada TBC, Pak. Gitu. Itulah, Pak, dulu, Pak. Yang pernah Oh, saya tahu, Pak. Iya, Pak. kamu dikasih pentolin, tapi kamu Iya, nggak ada Pak. TBC. Tapi saya nggak ada TBC gitu, Pak. Mm-mm.
Kalau itu sesuai diagnosa dokter. Pentolin itu kan karena kamu sesak, bronkusnya ini menyempit. Dikasih pentolin agar bronkusnya mengembang biar nggak sesak napas gitu. Nggak harus TBC juga sih itu, Farhan. Bisa jadi ISPA, bisa jadi pneumonia gitu, sesak napas ya. Nah itu sesuai diagnosa dokter. Kalau itu saya rasa bisa tanya ke dokter kenapa dikasih pentolin. Masih bisa di ini tuh, masih bisa dibilang benar, nggak salah gitu. Nah contoh begini teman-teman. Kalau yang apa, yang pernah dengar atau googling aja boleh. Dulu ada kasus injeksi ampul mereknya Calnex, buatan Kalbe. Calnex itu obat bius untuk orang mau operasi. Jadi ada ibu-ibu mau lahiran, mau operasi, mau cesar gitu. Disuntik dong pakai Calnex. Biar apa? Biar saat dibelah perutnya nggak sakit. Pas disuntik Calnex, ternyata pas dibelah ibunya kesakitan. Ibunya kesakitan, nggak berefek itu Calnex-nya. Ada yang salah dong dengan Calnex ini gitu ya. Lalu dicek kembali ke nomor nomor batch-nya, ke pabrik terkait ya, ke Kalbe dicek kembali. Ternyata salah label. Ternyata isinya Buvanes. Nah, Buvanes itu apa? Obat antikoagulan. Jadi darahnya ngucur terus, nggak berhenti gitu. Darah yang dari dibelah gitu ya. Saya nggak tahu ada korban atau enggak. Hanya saja itu fatal sekali. Fatal nggak? Kita mau operasi, disuntik obat bius. Ternyata bukan obat bius isinya. Isinya obat antikoagulan gitu. Salah ngasih label di obatnya. Itu dulu heboh itu kasusnya itu. Saya lupa tahun 2017 atau 2018. Itu fatal sekali kayak gitu ya. Sepele nggak permasalahannya? Sepele. Salah ngasih keranjang aja. Harusnya Calnek di jalur satu, Bupanes jalur 2. Operatornya error. Mungkin dia belum tidur gitu ya. Tidurnya belum pules mungkin. Error dia yang di keranjang 2 dimasukkannya ke jalur satu. Terbalik dia. Karena sama-sama ampul bening gitu, nggak ada bedanya. Dan itu sama-sama brandnya itu mirip gitu ya, logonya mirip. Jadi salah taruh sama orang jalur pengemasannya dikemas biasa, dikemas biasa. Setelah diedarkan ternyata salah, fatal sekali. Sempat ada korban jiwa, itu pabriknya bisa bahaya ya, bisa dituntut pidana karena melenyap apa, menghilangkan nyawa orang gitu ya. Jadi sangat hati-hati dalam mengemas obat. Di industri farmasi ada istilahnya packaging validation, validasi pengemasan ya, itu ada. Kalau validasi proses produksi sudah umum ya, sudah umum di CPOB itu ada detail. Proses produksinya divalidasi. Ini pengemasannya yang kita validasi. Ada line clearance mengatur bahwa tidak boleh ada produk lain di jalur tersebut gitu. Jadi hal-hal seperti itu menjadi konsen kalau kita sebagai apoteker ya, sebagai apoteker di industri farmasi, karena kita bertanggung jawab. Kita bertanggung jawab terhadap kesalahan itu. Saya sendiri, saya ini penanggung jawab produksi di Kimia Farma Plan Jakarta. Saya juga penanggung jawab narkotik karena kami memproduksi narkotik. Satu-satunya pabrik di Indonesia yang memproduksi narkotik, pabrik saya gitu. Saya gembong narkobanya gitu ya. Tapi legal. Nah, tapi legal. Saya memproduksi narkotik di sini. Narkoba itu dari sini, tapi narkoba yang legal ya. Kalau ada kehilangan, ada ditemukan di apa, di pasaran obat narkotik ilegal, katanya dapat dari pabrik kimia panas misal ya, itu pasti saya yang kena ciduk gitu. Tanggung jawabnya besar sekali kita sebagai apoteker. Jadi sebagai apoteker nanti teman-teman harus bisa memastikan proses di pabrik tadi terdokumen dengan baik, terdokumentasi dengan baik. Aspek CPOB-nya harus berjalan dengan baik. Kita masuk lagi ke slide ya. Sudah terlihat ya slide-nya, Pak Farhan?
Sudah Pak. Ya, pasien itu nggak tahu kita dia beli obat itu bagus atau enggak. Taunya dia itu percaya obatnya bagus, percaya membeli, percaya untuk minum obat gitu. Jadi yang memastikan itu adalah kita. Di industri farmasi ada 3 key person. Siapa saja 3 key person tadi? Boleh dong speak up yang lain. Jangan Farhan terus. Ada 100 orang ini. Masa Farhan aja dari tadi. Siapa aja? Ada 3 personil kunci di industri farmasi. Pertama, apoteker produksi. Kedua, apoteker QC. Ketiga, apoteker QA. Ada 3 ya, minimal apoteker di industri farmasi. 3 tadi harus independen, tidak boleh bisa diintervensi satu dengan lainnya. Itu ada di CPOB, dibaca dong CPOB-nya ya. Kita buat obat harus aman, bermutu, identitasnya unik, dan menunjukkan khasiat serta murni. Inilah kita tujuan buat obat ya, SQUIP namanya. Safety, Quality, Identity, Potensi, dan Purity. Ini masih mendasar sekali ya, mengapa kita harus buat obat secara CPOB gitu. Ini harus jelas. Secara mendasar kita harus memahami bahan awal, bahan kemas, proses produksi, bangunannya, peralatannya, orangnya itu harus bermutu dan dibentuk ke dalam produk mutu itu. Mutu itu bukan hanya QC rilis, enggak. Tapi kita sebagai apoteker di produksi, apoteker di QC, apoteker di QA memastikan sistem kita sudah mengakomodir semua hal berkaitan dengan produksi tadi, ada bahan, ada proses, ada bangunan, ada peralatan, ada orang sendiri harus memasukkan mutu ke dalam produk gitu ya. Tujuan CPOB memenuhi persyaratan yang ditetapkan sesuai regulasi, konsisten. Konsisten itu hari ini bagus, besok bagus, bulan depan bagus, tahun depan bagus, 10 tahun ke depan bagus terus, itu konsisten namanya. Kalau hari ini bagus, besok nggak masuk syarat, ya nggak konsisten, nggak boleh ya. Nama CPOB itu pasti nggak boleh. Lalu sesuai tujuan penggunaannya, contohnya tadi obat Ventolin yang disampaikan Farhan ya, untuk membesarkan bronkus. Jangan pula Pak Farhan minum eh, makan Ventolin tambah sesak napas, malah kebalikannya kan, berarti nggak sesuai tujuan gitu. Itulah tujuan dari CPOB. Pedoman CPOB itu menghindarkan risiko kontaminasi silang. Kontaminasi silang itu gini, kita di ruangan di proses produksi semisal ya, memproduksi pentolin tablet semisal. Lalu setelah pentolin kita mau memproduksi paracetamol gitu. Nah, sisa pentolin tadi harus benar-benar clearance, harus benar-benar bersih dari ruangan sebelumnya sebelum kita ganti produk ke paracetamol. Jangan sampai ada zat pentolin masuk ke dalam paracetamol. Itu tidak diperbolehkan ya, ketercampuran gitu ya. Serta kekeliruan atau kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan itu nggak boleh. Ini nanti dibaca aja ya. Baca aja. Nah, cerita kita tentang bahan awal ya. Apa itu bahan awal? Bahan awal ini penting juga. Karena apa? Mutu obat juga tergantung dari mutu bahan awalnya. Contoh nih, kita beli paracetamol zat aktif di India. Kita cek dulu ke India sana. Bener nggak pabriknya ada gitu. Bener nggak dia sudah GMP certified? Kita cek dulu, sudah oke, baru kita bisa beli dari pabrik paracetamol tadi yang di India tadi gitu. Kita pastikan certificate of analysis-nya masuk gitu ya, masuk syarat. Semua penerimaan pengeluaran tercatat dengan baik. Pencatatan meliputi nomor batch, tanggal penerimaan, tanggal pelulusan, dan ED-nya juga itu tercatat dengan baik. Harus dipisah juga di karantina. Tidak semata-mata kita terima, 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 ditumpuk-tumpuk. Nggak boleh. Karena apa? Karena
satu batch produk harus satu palet. Satu palet itu satu tumpukan ya, nggak boleh digabung dengan tumpukan yang lainnya. Diatur di CPOB. Bahan awal ini harus diperiksa secara berkala. Kemudian disimpan sesuai persyaratan, suhunya berapa, kelembaban relatifnya berapa gitu ya. Disimpan sesuai dengan persyaratan, serah terimanya kepada personel yang berwenang dan tercatat siapa penanggung jawabnya. Kemudian untuk penimbangan juga alat ukurnya harus dikalibrasi ya, serta diverifikasi setiap hari, setiap mau dipakai. Sebelum dipakai, diverifikasi dulu, sudah oke, baru boleh ditimbang. Memang agak ribet ya, dari penimbangan, timbangannya sendiri harus sesuai. Tapi begitulah CPOB. Sebegitu ketatnya kita menjamin obat itu aman untuk diminum, untuk dimakan oleh pasien ya. Makanya teman-teman kalau beli obat merek Kimia Farma jangan takut ya. Saya yang memastikan obat itu bagus gitu. Nggak, kalau merek lain saya nggak berani menjamin karena saya nggak tahu. Kalau merek Kimia Farma jangan takut, sudah sesuai gitu ya. Bahan baku, bahan tambahan, baik padat, cair, gas, semuanya kita harus tempatkan sesuai dengan CPOB. Contoh, ada bahan gas ya, gas nitrogen. Gas nitrogen itu untuk memproduksi injeksi. Itu pakai gas nitrogen. Kita pastikan gas nitrogen itu nggak bercampur dengan oksigen karena akan beda. N2 tambah O2 jadi bereaksi nanti. Yang kedua, kita pastikan tidak ada oil kontennya, tidak ada pengotornya, semuanya mikrobanya juga tidak ada, karena kan obat steril ya. Nah, bahan kemas primer, bahan kemas sekunder juga treatmentnya berbeda. Bahan kemas primer itu harus kita tempatkan di ruangan yang setara dengan kelas produksi. Karena apa? Karena dia kontak produk kan. Botol itu kan kontak langsung dengan obat. Jadi harus dicek itu mikrobanya, dicek partikel partikelnya gitu. Botol, vial, ampul itu kontak produk, blister apa aluminium foil untuk strip atau blister ya. Itu kontak produk. Beda dengan yang secondary packaging, nggak kontak produk. Bisa kita tempatkan di gudang black area. Bahan awal tadi sebelum kita beli vendornya harus di-approve dulu ya, ada approval vendornya, approval supplier namanya. Kemudian kondisi gudang, kapasitas gudang juga harus mumpuni. Gudang itu harus ada pallet position namanya. Seberapa maksimal kapasitas gudang ini? Kemudian ada ini ada eh, pest control, ada pest control karena di gudang kan ada bahan ya, takutnya ada tikus, ada kecoa, ada cicak, ada lalat, itu nggak boleh. Ada pest controlnya, kontrol serangganya ya. Kemudian pelulusannya juga harus FIFO atau FIFO. FIFO itu first in, first out. FIFO itu first expired, first out. Yang masuk duluan, yang keluar duluan gitu, atau yang expired lebih dekat, yang keluar duluan. Sistem itu bisa kita kombinasi nantinya. Kontaminasi silang ini sangat memungkinkan ya terjadi di gudang. Makanya gudang tadi satu palet itu harus satu nomor gitu, nomor bed tidak boleh tercampur. Bisa terjadi ada tumbuh mikroba gitu ya. Sebelum dipakai, bahan di gudang tadi harus diperiksa dulu oleh QC. Rilis QC ada label warna hijau, label rilis. Kalau label kuning masih label karantina, tidak boleh dipakai. Nanti dibaca saja. Bagaimana cara mencegah kontaminasi silang tadi? Salah satunya memisahkan area produksi untuk produk yang berbeda agar tidak tercampur, terutama produk yang sensitif atau yang berbahaya. Nah, contoh di CPOB diatur bahwa untuk produk beta laktam harus dipisah dari non beta laktam gitu. Harus gedung terpisah agar tidak terjadi kontaminasi.
Untuk produk biologi harus terpisah dari produk non-biologi. Makanya produk-produk biologi, contoh vaksin, nggak bisa digabung itu sama obat-obat biasa gitu. Ada yang tahu di Indonesia yang produksi vaksin siapa? Ada yang tahu nggak? Coba googling, tanya Google, siapa yang memproduksi produk biologi di Indonesia? Saya pengen dengar suaranya ini. Ada yang tahu nggak? Eh, salah Stop dulu satunya ya, ada biar Bio Farma, kelihatan. Pak. Monica, siapa Monica? Salah satu industrinya ada Bio Farma, Pak. Bio Farma, betul. Terima kasih Monica. Bio Farma itu memproduksi vaksin, vaksin influenza contohnya. Dia memproduksi vaksin-vaksin yang lain. Itu produk biologi kan vaksin itu. Makanya Bio Farma nggak memproduksi obat-obatan tablet itu enggak. Dia gedungnya khusus memproduksi vaksin gitu. Bahkan vaksinnya Bio Farma itu diekspor ke luar negeri. Dibutuhkan juga di sana gitu. Nggak banyak pabrik di dunia yang memproduksi biological drugs ya, obat-obat biologi itu nggak banyak. Salah satunya kita punya Bio Farma di Bandung ya. Jadi teman-teman yang mau PKPA bolehlah mengajukan ke Bio Farma biar tahu gimana cara buat vaksin. Saya beberapa kali sudah ke Bio Farma. Kita lanjut ya. Yang kedua, biar nggak terjadi kontaminasi adalah menggunakan alat pelindung diri. Jadi, jadi ada istilahnya gowning. Gowning itu adalah cara kita masuk ke produksi. Pakai masker, pakai penutup kepala, head cover ya, pakai baju produksi, pakai sarung tangan, pakai sepatu produksi agar kontaminan dari badan kita ini nggak mencemari obat gitu. Apa kontaminan kita ya? Misal tangan kita kotor, ada bakteri di tangan kita, ada partikel di badan kita itu nggak mengkontaminasi obat gitu. Itu penting sekali. Kemudian yang nggak kalah penting adalah mengikuti SOP. SOP masuk produksi, SOP nimbang, SOP mixing, SOP mencetak obat, semua harus kita ikutin. SOP itu sudah ada risk analisisnya, analisa risikonya gitu ya. Jadi nggak sembarang SOP dibuat. Kemudian ada validasi, proses dan validasi pembersihan, memastikan efektivitas dan efisiensi pencegahan kontaminasi ya. Ada pengujian dan pemantauan rutin, mendeteksi kontaminan, dan melakukan investigasi jika terjadi kontaminasi. Fatal sekali kalau ada kontaminasi ini masalahnya. Kemudian memastikan obat tadi itu tidak terkontaminasi atau sudah sesuai, ada nomor batch istilahnya, batch number atau lot number. Lot itu adalah bagian dari batch gitu. Satu batch bisa beberapa lot atau satu batch nggak pakai lot bisa juga. Karena produksi itu kadang mesinnya ada kapasitas kecil, dia beli beberapa mesin, tapi satu bed bisa juga beberapa lot. Kalau di tempat saya nggak pakai lot, saya pakainya cuma bed saja ya. Bed itu adalah kemampuan telusur produk. Jadi kalau teman-teman nih beli obat ke apotek, lalu pas dibuka hancur obatnya, nggak bentuk tablet, pecah dia di dalamnya hancur lah, bukan pecah. Teman-teman lihat nomor bednya, lalu hubungin industrinya di email atau ada kontak ininya ya, kontak servisnya, hubungin. Saya beli obat bed sekian, sebelum saya minum obatnya hancur, saya dirugikan. Nah, teman-teman komplain, itu boleh. Nanti sama customer care-nya akan ditelusuri, diinvestigasi. Artinya apa? Artinya obat tadi itu kekerasannya nggak masuk syarat. Dari pabrik bagus, keras, nyampe ke apotek lembek dia hancur. Karena apa? Mungkin nggak tahan kelembaban, mungkin nggak tahan benturan-benturan gitu. Itu nggak boleh ya. Artinya ada yang salah nih dari industri farmasinya. Saya dulu pernah kayak gitu. Saya pernah mengalami itu. Saya beli dulu ya waktu saya kuliah. Saya beli obat, kalau nggak salah dulu amoksisilin. Pas saya buka,
hancur obatnya gitu. Ya nggak bisa diminum kan kalau hancur. Nah, itu artinya industri farmasinya tuh abal-abal ya, nggak CPOB kayak gitu. Ini contoh saja SOP di tempat saya untuk penomoran batch. Setiap industri itu punya cara sendiri, punya prosedur sendiri cara buat nomor batch. Ini yang di tempat saya nih di Kimia Farma Plan Jakarta. Ada berapa digit nomor batch saya itu ada 7 digit. Nah, idealnya 6. Yang ketujuh itu jika ada perbaikan saja, repack ya. Yang digit pertama itu adalah kode bulan A B C D E F G H I J K L, kode bulan ya. Digit kedua adalah kode tahun. Kalau 4 tahun 2024 berarti. Digit ketiga 4 5 6 itu adalah nomor urutnya saja. Nomor urut produksi selama setahun. Yang terakhir adalah kode pabrik kami. Pabrik kami ada 4, J Jakarta, BJ Banjaran, W Watudakon itu di Mojokerto, Surabaya ya, dan S Semarang. Sisanya itu untuk jika ada reproses atau repack ya. Jadi hanya ada 6 plus pabriknya, jadi 7 digit ya, 7 karakter. Setelah bahan baku masuk gudang, lalu ditimbang ya, ditimbang, penimbangan dan penyerahan. Ada prosedur juga, prosedur penimbangan, penyerahan, bahan ditimbang sesuai prosedur minimal oleh 2 orang ya, terpisah dan ditandatangani. Tujuannya apa? Satu orang nimbang, satu orang memverifikasi. Karena sangat fatal kalau salah nimbang. Beda 1 gram aja itu fatal. Karena apa? Kadarnya akan berubah. Obat itu kan sebenarnya racun. Jadi obat jika kadarnya sesuai. Kalau kadarnya terlalu tinggi jadi racun. Kadarnya terlalu rendah ya nggak berfungsi, nggak berefek gitu. Makanya sangat penting sekali di penimbangan ini. Timbangannya juga harus kita cek apakah sudah dikalibrasi, sudah sesuai bobotnya, sudah benar timbangannya, skopnya juga harus dirutin dibersihkan, jangan ada kontaminan di skopnya ya atau di tip samplernya, jangan ada yang kontaminan gitu. Apalagi untuk produk steril, nimbangnya itu kelasnya harus kelas C minimal ya, menimbang untuk produk steril yang aseptis, apalagi yang aseptis harus di bawah laminar airflow, ada kriteria khusus ya. Ini hanya hanya apa eh, contoh saja ya, bangunan di penimbangan itu kelasnya adalah kelas E, harus kokoh timbangannya tuh meja beton nggak boleh goyang-goyang, nanti angkanya bisa berubah-berubah. Ada dust extractor atau dust collector ya untuk menyedot debu dan ruangannya cukup untuk menimbang dan untuk 2 orang. Peralatan timbangnya harus dikalibrasi, ada logbook pencatatannya dan ada tenaga penimbang yang minimal 2 orang tadi. Ini hanya gambaran saja di tempat penimbangan ya. Pengembalian ini adalah bahan yang ditimbang mungkin nggak habis 1 sak gitu ya, 1 drum. Jadi harus dikembalikan ke gudang. Boleh nggak? Boleh, boleh. Yang penting ada apa? Ada prosedurnya dan didokumentasikan, ditutup lagi, di packing lagi, jangan sampai terkontaminasi ya. Penimbangan tadi kan di kelas E ya, penimbangan ini kan di kelas E nih, di kelas E. Balik lagi ke gudang. Gudang itu kan kelasnya kelas black. Boleh, tapi harus ada prosedur yang memastikan itu bagus gitu. Nah, kemudian ini ada pengecualian ya. Bahan awal, bahan pengemas, produk antara, produk ruangan nggak boleh dikembalikan ke gudang penyimpanan kecuali memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan. Ada lagi risk assessment-nya, analisis risikonya gitu ya. Setelah ditimbang, lalu kita lakukan pengolahan produk antara dan produk ruahan. Sebelum masuk ke situ, kita diskusi lagi ya. Kita diskusi lagi. Nah, tadi ada istilah produk antara dan produk ruahan. Saya bertanya, apa itu produk antara? Yang lain yang jawab ya, jangan Farhan lagi.
Jangan Monica lagi yang lain. Apa produk Antara? Tahu nggak? Izin, Pak. Siapa nih? Putri, silakan Eh, Bu. kalau Apa produk Antara Bu? kalau kalau produk antara itu bahan yang harus diproses dulu lagi, Pak. Apa produk Antara Bu? Produk Antara adalah produk yang masih membutuhkan proses selanjutnya. Gitu ya Bu, Iya, Pak. untuk menjadi produk olahan. Terima kasih Putri. Teman-teman, saya catat ya namanya ya, yang speak up ya, Farhan, Monica, Putri, tadi tadi siapa lagi tadi ya? Kemudian apa itu produk ruahan? Izin Nah, Pak, boleh Nika, silakan. kan tadi udah dibahas Pak, kalau produk antara itu kan dia memerlukan proses lanjutan. Nah, kalau produk ruahan ini dia ketika si produk antara tadi sudah mengalami proses lanjutan, jadilah misalnya kayak kita mau buat tablet nih Pak. Nah, sebelum yang dinamakan produk ruahan ini si granulasinya Pak. Itu Pak yang ruahannya. Nah, sebelum si ruahan ini antara itulah Pak yang sebelum jaga granulasi. Jadi yang ruahan itu yang si granulasinya itu Pak. Setelah lanjutan daripada antara. Ya, terima kasih Mika. Tapi Mika kurang tepat Mika. Kalau masih granul, dia belum jadi. Masih antara juga itu. Lalu granul tadi dicetak. Setelah dicetak, masih antara juga. Karena apa? Masih butuh disalut. Lalu hasil cetak disalut. Setelah disalut, sudah selesai. Itulah ruahan gitu. Ruahan itu sudah diproses, tinggal dikemas, tapi belum dikemas. Itu ruahan. Gitu ya, Mika ya. Kalau masih granul, itu masih antara namanya. Masih butuh proses lagi sampai dia jadi tabletnya gitu. Kalau kita cerita tablet ya. Nah, kemudian antara sudah, ruahan sudah, lalu produk jadi. Apa itu produk jadi? Boleh? Produk jadi apa? Eh, izin Pak, Andre, silakan. nggak produk jadi itu Pak, yang produk yang sudah dikemas tapi belum didistribusikan, disalurkan ke apa Pak, ke yang dibutuhkan ke apotek-apotek Ya, di seluruh Indonesia. betul, Andre. Ibarat kata sudah dikasih baju ya. Sudah dikasih baju itu namanya produk jadi, sudah dikemas tapi belum dijual. Betul sekali, Andre. Terima kasih, Andre. Teman-teman, kita kalau ada yang mau tanya, tanya aja ya. Nggak apa-apa, jangan takut salah. Kita kembali lagi ke materi, masih banyak ya materinya ini. Slide saya ini ada 69 slide ya. Ini baru slide keberapa ini, tapi nggak apa-apa. Kita lanjut lagi ya. Jadi pengoperasian ini pengolahan produk antara dan produk ruahan. Kemudian ada juga bahan dan produk kering yang tidak boleh terkontaminasi. Ini tadi cerita granulasi ya, dicampur di granul. Ada mesin namanya mesin super mixer untuk mencampur. Terus ada mesin fluid bed dryer untuk pengering ya. Setelah dicampur lalu dikeringkan, baru jadi granul dia. Kemudian dicetak. Dicetak pakai tablet press, mesin cetak ya. Mesin cetak harus dilengkapi dengan alat-alat yang bersih. Punch and dice-nya harus bersih, tidak boleh ada karat. Terbuat dari material stainless steel SS316L. L itu artinya low carbon. 316 itu adalah tipenya. Paling kuat itu SS316L, campuran antara baja dengan stainless steel ya. Tablet yang sudah diuji tidak boleh dikembalikan tiap kali sebelum proses dilakukan pengecekan punch and dice. Ini semua dilakukan ya dalam pencetakan tablet. Semua proses harus didokumentasikan. Jadi kalau cerita tablet, kalau cerita kapsul, setelah di mixing, setelah jadi granul, kita filling ke dalam kapsul ya. Dulu saya beli mesin filling tahun 2021 akhir setelah COVID. Saya belinya ini di Italia.
beli mesin filling. Jadi kita apoteker di industri itu teman-teman beli mesin juga. Jadi nggak cuma buat obat gitu ya. Nah, saya stop dulu ya. Saya berbagi pengalaman nih ke teman-teman ya. Saya lulus apoteker. Pertama kerja di QC. Pertama kerja di QC. Di QC itu saya sebagai penanggung jawab QC. Beli alat namanya HPLC. Tahu ya HPLC ya? Adalah di kampus USU ada itu di lab USU. Tapi beli alat itu apa istilahnya ya? Acceptance testnya pengujiannya di Singapura karena dia punya head office di Singapura waktu itu. Saya ke Singapura ngecek di sana, bener nggak ini alatnya bagus nggak ini gitu ya. Itu waktu saya di QC. Lalu saya pindah ke QA tahun 2000. Di QC itu saya 2011 sampai 2015 ya, 4 tahun saya di QC. Saya pindah ke QA 2016, kami membeli alat lagi nih, mesin produksi, mesin cetak waktu itu ya. Saya di QA kan melakukan kualifikasi mesin. Kualifikasi itu ranah QA ya. Validasi, kualifikasi itu ranah QA. Lalu saat beli mesin nih, waktu itu beli mesin ini deh, beli mesin water treatment for injection, WFI. Di Swiss belinya. Saya ke Swiss 10 hari. Apa yang kami lakukan di sana? Melakukan proses factory acceptance test namanya. Dites dulu di sana. Bagus nggak ini mesin? Dikualifikasi dulu ya, kualifikasi instalasi, kualifikasi operasional. 10 hari saya ke Swiss menguji di sana. Jadi apoteker di industri farmasi itu jalan-jalan ya kerjanya ya. Lalu saya sekarang di produksi, beli mesin produksi beberapa kali. Saya ke Jerman, ke Bremen, ke Frankfurt, ke Itali, ke Roma, ke Amsterdam, ke Thailand paling dekat Thailand ya. Kita beli ke Taiwan, kita beli di sana gitu. Karena saya bagian project juga. Jadi apoteker itu teman-teman nggak mulu, nggak semata-mata kita hanya tentang obat gitu. Tapi project manajemen kita pelajari. Pelajarinya saat kapan? Saat kita sambil kerja. Nah, learning by doing. Jadi apoteker itu seperti kata Seven Star Pharmacist adalah long life learner ya. Kita belajar sepanjang masa gitu. Bahasa Inggris itu harus sudah luar kepala. Dari kuliah sekarang itu modal ya. Teman-teman harus bisa bahasa Inggris. Karena itu modal saat kita nanti ada di dunia kerja. Saya rasa bahasa Inggris itu kalau yang nggak tahu ya, sebulan 2 bulan susah belajarnya. Tapi long life learner aja, long life learner aja, sambil kuliah sambil belajar gitu ya. Kosakata dipelajari itu penting sekali teman-teman. Perlu saya ingatkan ya, perlu saya ingatkan. Saya dulu waktu S1 nggak bisa bahasa Inggris, waktu kuliah S1. Tapi waktu kerja, oh harus bisa nih, harus belajar, harus les, harus kursus gitu. Teman-teman saya kuliah dulu jago-jago bahasa Inggris ya. Nah, ternyata itu sangat penting di dunia kerja. Apalagi jika teman-teman mau go internasional ya, mau kerja misal nih mau S2 ke luar negeri itu sangat penting. LPDP beasiswa kan. LPDP beasiswa itu wajib bahasa Inggris ya. Teman-teman saya dulu banyak yang ke Inggris, ke Thailand juga ada ngambil S2 gitu, ke Australia ada ngambil S2. Jadi itu perlu saya ingatkan ke adik-adik semua. Bahasa Inggris jadi modal untuk kita bisa value proposition tadi ya, memberikan nilai pada diri kita. Selain itu, good communication itu penting juga. Good communication. Bagaimana kita mampu menyampaikan message, menyampaikan pesan ke orang dan pesan itu sampai gitu. Cara komunikasi. Makanya saya selalu sampaikan, kita dialog agar teman-teman terbiasa untuk berkomunikasi gitu ya. Farhan bagus komunikasinya, Andre bagus, dia Monica, Mika bagus komunikasinya. Semua orang bisa ngomong, tapi nggak semua orang mampu mengungkapkan apa yang ada kata-kata di otak diungkapkan. Nggak semua orang mampu, tapi semua orang bisa ngomong gitu. Tapi ada yang pesannya tidak tersampaikan, ada yang bisa tersampaikan. Selain komunikasi, delegasi. Delegasi itu penting. Contoh nih, Farhan Komting mendelegasikan ke teman-temannya si A
tolong bawa ini, si B tolong ini, itu namanya delegation, itu penting sekali. Dan yang nggak kalah penting untuk kita sebagai leader adalah motivasi, mampu memotivasi tim kerja kita. Karena apa? Apoteker itu dibentuk di tempat kerja sebagai bos, sebagai leader. Kita akan punya asisten. Siapa nama asistennya? TTK namanya, tenaga teknis kefarmasian. Kalau di pabrik, di industri farmasi kita punya punya supervisor yang TTK. Kalau di apotik kita punya AA yang TTK gitu ya. Jadi motivasi tim itu sangat penting karena adalah teamwork di tempat kerja. Ini sangat mendasar. Di kuliah nggak dapat. Saya dulu di kuliah nggak dapat ilmu itu. Ilmu coaching people, manajemen SDM ya, ilmu manajemen operasional itu nggak ada. Kemarin saya ngobrol sama dosen-dosen USU tentang pembahasan kurikulum, saya sampaikan. Teman-teman mahasiswa itu perlu juga dicekoki dengan manajemen SDM, manajemen operasional, manajemen keuangan, karena kita akan mengelola itu di tempat kerja. Kita mengelola itu di tempat kerja ya. Sedikit aja lah disampaikan di kuliah umum gitu. Untuk teman-teman bisa belajar sendiri, long life learner tadi ya. Di samping bahasa Inggris tadi ya, itu menurut saya sangat penting di tempat kerja. Kita lanjut ya ke materi. Waktu kita tinggal sedikit ya. Kalau nggak cukup, kita sambung lagi minggu depan. Setelah diisi lalu penandaan. Penandaan ini penting ya untuk memberikan kode pada kemasan produk. Pengolahan ini contoh saja mesin cetak ini ya, contoh mesin cetak. Lalu penting bangunannya kelas E, administrasi tercatat, ada batch record istilahnya ya. Kemudian ini contoh produk kami di Kimia Farma yang tadi saya sampaikan, ada kodein, ini obat narkotik ya. Kita punya antibiotik, kita punya kapsul, ada krim juga semi solid, ada liquid, kodipron, morfin itu obat narkotik ya. Dan kami punya obat HIV antiretroviral. Ini contoh saja fasilitas-fasilitas mesin-mesin ya yang tadi saya cerita, saya beli di Jerman, saya beli di Italia. Ini contoh mesin-mesin ini. Filling tube contohnya ini, filling tube tuh tahun 2022 saya beli di Paris. Ada foto saya di bawah Menara Eiffel. Itu filling tube tuh. Mereknya Situs Kalik ya. Kapsul filling yang tadi saya cerita saya beli di Italia ini. Mereknya MG2. Nah, jadi sangat menarik kerja di industri farmasi. Tapi yang paling penting good communication ya, good communication. Ini hanya dosis POM saja di industri farmasi itu kita memproduksi banyak kelas terapi ya. Saya sendiri di pabrik saya ada 25 kelas terapi gitu. Ini kuliah farmakologi ya, harus paham kelas terapi ini gitu ya. Ini proses bisnis di industri farmasi yang tadi kita sampaikan ya, dari penyimpanan, ditimbang, diproduksi, kemas primer, kemas sekunder, QC rilis, udah oke, baru boleh dikirim nyampe ke pelanggan. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanya? Izin Pak, Ya, boleh Andre. mengenai yang tadi Pak tentang vaksin, saya cari di internet beberapa kali, tapi yang mereka tampilkan hanya di PT Bio Farma. Apakah selain PT Bio Farma itu Pak ada yang memproduksi vaksin selain PT itu Pak? Kalau di Indonesia cuma Bio Farma, Cuma Bio Farma ya Pak? satu-satunya. Tapi di luar negeri banyak, Andre. Thank you Pak. Karena tadi ya, Kalbe lagi ngembangin, tapi belum production skill ya kalau di Farma. Karena tadi regulasi vaksin itu regulasi WHO ya, TRS berapa gitu, itu sangat ketat sekali. Yang paling challenging itu regulasi dalam memproduksi vaksin. Susah rilisnya. Tapi kalau sudah dapat WHO-nya, udah enak jualan, bisa ekspor gitu. Terima kasih Andri. Yang lain boleh tentang apa aja. Yang mau nanya, diskusi, yang mau nanya kerja juga boleh,
peluang kerja apa terserah kalian lah. Ada 10 menit lagi waktu kita ini sebelum saya sampaikan tugas akhirnya, tugas untuk minggu depan ya. Karena kalau udah saya ngomongin tugas nanti pada cemberut semua. Izin bertanya Pak. Boleh, Mika. Jadi kan Pak, kalau farmasi itu kan Pak luas bidangnya kan Pak. Nah, Ya. ada dia yang bidang industri, ada yang bidang klinis. Nah, kalau misalnya menurut Bapak lah Pak, hal penting apa sih Pak yang perlu kita bangun kalau misalnya misalnya nih saya tertarik di bidang industri, tapi saya mau dirikan itu sendiri gitu Pak. Misalnya kayak industri apa, industri itu obat tradisional kayak jamu gitu Pak, atau industri kosmetik seperti itu Pak. Ya, bagus sekali Mika. Mika punya cita-cita, punya pabrik industri farmasi ya. Kenal Pak Samran nggak di Medan? Dosen bukan tuh? Ada nggak dosen kalian Pak Samran namanya? Nggak kenal Pak. Nggak kenal ya? Beliau punya pabrik di daerah Johor. Dulu saya pernah ikut memberikan masukan juga di pabrik beliau, pabrik obat tradisional itu Mika. Dia kakak kelas kita, alumni Farmasi USU juga ya. Pak Samran sudah doktor sekarang. Beliau punya brand juga di pabrik obat tradisionalnya. Obat tradisional itu sangat bagus ya, tapi dalam menjamin menjamin kestabilitasannya itu yang agak tricky, butuh butuh trik ya. Contohnya kalau dikasih pengawet kebanyakan nggak boleh oleh Badan POM akan tidak masuk registrasinya. Tanpa pengawet obat tradisional ini kan kalau disimpan lama bisa berjamur ya, bisa berjamur, tricky lah gitu. Kecuali yang rebusan-rebusan direbus langsung diminum itu sih nggak ada masalah. Tapi kalau sudah kita jadikan kemasan kapsul, kita jadikan kemasan botol, nah itu harus melalui uji stabilitas dulu. Itu challenging menurut saya ya. Yang enak sih produk MeToo. MeToo itu kamu nyontoh produk orang, ambil dosiernya, ambil ambil apa namanya dosier istilahnya ya. Dosier itu adalah cara-cara pembuatan obatnya beli dosier kalau istilah di industri farmasi. Kita duplicate produk MeToo itu lebih gampang, tapi harganya mahal. Nah, nah kemudian kalau home industry pastinya izinnya nggak akan keluar dari Badan POM karena obat tradisional harus ada sertifikat CPOTB namanya. Begitu juga kosmetik, ada sertifikat CPKB. Nah, kalau home industry yang di rumah dibuat itu ilegal ya. Kalau mau dilegalkan buat CPOTB atau CPKB. Nah, tadi ada pertanyaan dari Mika juga, industri ini, farmasi ini luas, ada pelayanan, ada industri. Itu saya kembalikan ke teman-teman ya yang dari S1, minatnya kemana? Ya, Mika tadi sangat bagus saya minat Pak mau di industri farmasi. Nah, didalamin Mika. Semester 5 sekarang ini kamu dalamin tentang industri farmasi tadi. Seperti tadi yang saya sampaikan ya, experience saya di industri farmasi. Dulu ini cerita pengalaman saya ya. Waktu saya kuliah semester 5 sama seperti kalian, kami ada penjurusan. Nggak tahu sekarang ada atau enggak. Mau jurusan industri atau industri oriented atau komunitas oriented dulu itu kami penjurusannya. Saya sendiri tertarik di industri karena saya memang pengen kerja di pabrik saya dulu. Walau kata orang kalau kerja di pabrik kita ngomong sama mesin katanya, kerja di pelayanan ngomong sama orang. Itu statement yang salah ya. Itu statement yang salah. Kerja di pabrik kita ngomong sama orang juga kok, bukan sama mesin. Jadi teman-teman statement yang salah itu ya. Nah, artinya kerja di pabrik ya harus harus taat aturan aja, taat regulasi gitu. Ya di pelayanan pun sama, taat aturan kan nggak bisa sembarangan juga ya. Namun saya rasa lebih kerja di pabrik ini ya lebih tertata aja kita. Nggak perlu kejar omset. Kalau di apotek kan kejar omset ya, nggak perlu ngoyo-ngoyo kerjanya. Masuk jam 7:30, pulang jam 4. Yang penting proses produksinya berjalan dengan lancar gitu. Nah, ya walaupun kalau ada audit ya kita sibuk ya sibuk, tapi ada teamwork. Saya punya apoteker di bawah produksi itu banyak, ada 19 orang gitu ya. Nggak cuma saya sendiri. Satu pabrik kami ada puluhan apoteker gitu ya. Nah,
mulai dari supervisor, assistant manager, manager itu apoteker. Beberapa banyak sebagian besar apoteker ya. Karena apa? Karena pola pikirnya pasti beda antara apoteker dengan yang non apoteker. Apoteker itu lebih kritis, lebih nyambung ya. Karena kan kita dicekokin dari kuliah tentang dunia kefarmasian. Demikian ya, Mika. Ya, baik. Terima kasih banyak, Pak. Ya, sama-sama Mika. Yang lain ada lagi? Izin Pak, masih boleh nanya Pak? Boleh dong, Harun. Silakan Harun. Mengenai bagian proses produksi Pak. Misal Mhm. kalau ada zat aktifnya sama, cuman bentuk sediaannya berbeda, itu dalam satu batch bisa diproduksi berbarengan atau nggak bisa Pak? Nggak bisa, nggak bisa. Karena apa? Contoh nih, ya Harun bagus sekali ya pertanyaannya. Contoh ya, contoh apalah kira-kira ya, cetirizin lah gitu, obat gatal. Cetirizin itu ada tablet, ada kapsul. Nah, pertanyaan Harun, boleh nggak Pak? Saya bagi dua aja, setengah untuk tablet, setengah untuk kapsul gitu ya Harun ya? Maksudnya ya? Iya Pak, benar Pak. Nah, ya. Dalam CPOB nggak boleh. Karena apa? Karena sudah beda fasilitas. Fasilitas kapsul, fasilitas tablet. Ya harus bed masing-masing. Satu bed kapsul, silahkan. Satu bed yang lain, tablet silahkan. Tapi kalau dibagi dua nggak bisa. Itu Harun. Tapi kalau kalau dia generik dan branded, nah ini beda cerita. Bukan sediaannya sama nih, sama-sama cetirizin. Satu cetirizin generik, mereknya cetirizin, satu lagi apa ya, misal mereknya ya. Satu lagi mereknya semisal nih Lorin, tapi isi Lorin itu cetirizin, diganti baju dia. Kalau itu masih diperbolehkan, setengahnya cetirizin, setengahnya Lorin. Tapi ada kajian risikonya. Itu dengan catatan sama semua prosesnya. Tapi kalau Lorin beda zat zat excipient, oh nggak boleh, tetap nggak boleh gitu. Kecuali yang excipientnya sama. Contoh, contoh ya, saya cerita di tempat saya. Apa ya kira-kira ya? Sebentar, saya buka slide lagi ya. Contohnya, ah, teman-teman pernah pernah tahu obat ini, obat betamethasone salep, obat gatal, Pernah Pak. betamethasone. Nah, itu buatan Kimia Farma Watudakon itu. Betamethasone salep. Itu merek generik. Lalu merek brandednya namanya Betason. Itu brandednya Betason. Isinya sama persis itu antara generik dengan brandednya. Cuma beda baju aja. Yang satu bajunya Betamethasone, yang satu bajunya Betason. Tapi harga Betason lebih mahal daripada Betamethasone karena branded, pangsa pasarnya beda. Namun isinya sama. Saya jamin isinya sama itu. Kalau yang produk Kimia Farma ya, produk pabrik lain saya nggak tahu. Jadi teman-teman kalau mau beli obat yang murah, beli obat generik. Sama isinya sama branded. Hanya beberapa pabrik dibedakan dari rasanya, dari warnanya, dari excipientnya bisa berbeda. Tapi zat aktifnya saya pastikan itu sama. Jangan pernah berpikir obat generik itu nggak paten. Jangan pernah berpikir begitu. Karena sama kok, isinya sama. Saya sampai sekarang kalau beli obat, saya beli obat generik. Mau merek apa aja, nggak cuma merek Kimia Farma. Karena khasiatnya sama gitu ya. Baik, ada lagi yang mau ngobrol? Izin bertanya, Pak. Boleh, 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 boleh. Eh, Silakan. tadi kan Bapak udah bilang tentang jenis sama merek dagang. Berarti kualitas untuk eksipien dari produksi generik itu biasanya lebih rendah daripada dagang atau gimana? Sama saja. Hanya hanya contoh nih, Putri. Ada paracetamol generik sama Panadol. Panadol itu kan branded ya. Coba kamu
minum, lebih enak mana minumnya? Pasti lebih enak Panadol. Karena apa? Karena Panadol itu dikasih salut dia. Ada salut selaputnya. Jadi lebih mahal harganya. Kalau paracetamol biasa dia obat plain, nggak disalut. Kerasa pahit di lidah gitu. Itu yang membedakan salah satunya ya, merek lain. Kalau merek Kimia Farma saya rasa sama gitu. Kenapa obat branded lebih mahal? Karena dia ada penyalurnya. Contoh saja ya, contoh saja. Terus kemasannya beda. Generik itu lebih polos kehijauan. Branded itu berwarna biasanya, eye catching ya. Branded itu eye catching. Tapi isinya sama kok, paracetamol juga. Diuji juga oleh Badan POM kok itu. Nggak mungkin nggak diuji gitu ya. Kenapa generik murah? Karena dia disubsidi sama pemerintah. Sebenarnya itu jual rugi, pabrik itu jual rugi tuh, generik. Tapi dia disubsidi pemerintah gitu. Tapi kalau dibilang apakah generik sama dengan branded, ya saya jawab nggak sama. Excipientnya pasti ada yang berbeda. Untuk pabrik-pabrik lain ya saya nggak tahu gitu. Pasti ada yang berbeda, kemasannya berbeda. Tapi zat aktifnya saya pastikan sama, sama-sama memenuhi regulasi kalau itu. Gitu ya, Putri. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Kita masuk ke slide terakhir. Nah, di sini teman-teman ada tugas. Saya nanti minta. Tapi sebelum ke sini saya mau nanya lagi nih. Saya masih penasaran dengan counting kelas B. Hadir nggak counting kelas B? Counting kelas B, counting kelas A kan Farhan. Counting kelas B hadir nggak? Alek. Nggak hadir ya? Siapa sih counting kelas B? Iya Pak Alex Pak, mungkin Alex sedang berhalangan. Oh, nggak hadir. Tadi jadi siapa tadi yang mewakili? Counting kelas B itu siapa? Putri ya? Tadi Putri Pak yang mewakili Pak. Put, mana Putri? Yang mewakili kelas B? Mana Putri yang mewakili kelas B? Boleh dong, open mic-nya. Put, Izin Pak, tadi saya lihat sepertinya keluar dari ruangan Zoom, sepertinya jaringannya kurang memadai Pak. oh ya, siapa jadinya yang bisa mewakili kelas B? Masa nggak ada? Hadir, Pak. Oh, Putri Sianipar ya. Mana ada Iya, Putri apa? Ada Putri Sianipar. Put, tolong Put, kamu bagi 4 grup ya untuk kelas B, bagi rata aja jumlah orangnya, laki-laki perempuannya bagi rata aja ya. Jadi 4 grup. Begitu juga Farhan, kelas A, bagi 4 grup. Nanti WA ke saya ya, nama-namanya ya. Nah, baru saya kasih tugas ini. Ini slide terakhir ya, ini slide terakhir. Untuk kelompoknya saya serahkan ke Putri dan ke Farhan. Hak prerogatifnya Putri dan Farhan mau memilih siapa di kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Tidak boleh ada intervensi dari teman-temannya. Apa tugasnya? Kelompok 1, nanti slide-nya saya kasih ya, bisa bisa dibaca di slide. Ini kasus saja sih untuk kelompok 1. Badan POM menyurati industri farmasi. Ini yang industri farmasi ini milik kelompok 1 nih, yang berdomisili di Surabaya. Ditemukan obat mereknya AAA gitu ya, di Apotik X di daerah Aceh. Obat tersebut hasil uji disolusinya oleh Badan POM tidak masuk syarat. TMS itu tidak masuk syarat ya. Maka Badan POM meminta industri farmasi kelompok 1 ini membuat corrective and preventive action, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan. Pertanyaannya, langkah-langkah apa saja yang diambil oleh industri farmasi kelompok 1 tadi untuk menyikapi kondisi ini? Jelaskan beserta contoh kasus yang ada. Googling aja contoh kasusnya apa. Langkah-langkah ini semisal nih, menjawab surat Badan POM, lalu memberikan data jumlah obat di apotek tadi berapa, kemudian melakukan uji return sampel. Ini contoh dari saya ya, terserah dikembangkan. Nggak usah banyak-banyak, 1 lembar saja jawabannya. Tapi, ada tapinya. Kelompok 1 kan ada berarti 70, sekitar 15 orang ya, ada 15 orang.
tolong diuraikan di halaman belakang. Si A ngasih ide apa, si B ngasih ide apa, si C ngasih ide apa. Jadi semua orang punya peran dalam membuat paper ini, gitu ya. Nah, saya nggak mau cuma satu orang yang ngerjain, semuanya harus memberikan usulan terkait paper ini. 1 lembar, 2 lembar cukuplah papernya ya. Nah, tapi semua orang dalam kelompok harus punya peran. Tugas ini minggu depan kita bahas. Minggu depan kita bahas ya, kelompok 1. Begitu juga kelompok 2, sama. Tugasnya sama, buat paper juga tentang fenomena EGDEG di dunia farmasi. Nah, ini lebih simpel ya. Jelasin aja tuh kenapa ada EGDEG, korbannya siapa, apa yang terjadi, dasarnya apa, aturannya apa sekarang. Silahkan kelompok 2 dikembangkan dan dipaparkan. Si A tugasnya ngapain, si B ngapain, si C ngapain. Ada 15 orang juga, sekitar 15 orang ya. Semua orang harus punya peran dalam membuat paper ini. Begitu juga kelompok 3. Ini ada kasus juga. Pada suatu kondisi bahan aktif obat sudah mendekati ED. Misal nih, paracetamol. Waduh, bulan depan sudah ED nih. Tapi nggak ada pesanan marketing gitu. Jadi jumlah bahan aktif ini masih banyak, 2 ton lagi. Sekitar 200 juta. Sebagai apoteker kita, apa yang kita lakukan? Apakah ini mau kita musnahkan? Silahkan, boleh. Teman-teman, buat paper juga. Buat kasus-kasus cerita di googling, sampaikan peran orang masing-masing. Di sini saya nggak menilai benar atau salah ya, saya hanya ingin menilai peran dari masing-masing kelompok ya. Terakhir, tugas kelompok 4. Dalam menurunkan harga pokok produksi produk kita agar dapat bersaing di pasar, anggaplah kita nih apoteker sebagai kepala pabrik ya, kepala pabrik di industri farmasi, dituntut mencari alternatif manufakturer ya, sources bahan baku dan bahan kemas. Lalu kita sebagai plant head tadi menemukan distributor dari manufaktur lainnya untuk bahan baku dan bahan kemas yang lebih murah. Tapi kan nggak bisa dong kita langsung ganti, ada registrasi kan, ada aturan CPOB. Nah, tolong jelaskan tahapan-tahapan dalam penggantian tersebut agar bisa masuk ke skala produksi sehingga harga barang kita lebih murah. Sampai di sini sorry, tadi kelihatan nggak slide-nya? Nah, izin Pak, belum ada slide-nya tadi. Oh, belum ada slide-nya. Iya Pak. Oh, sorry. Tadi belum muncul ya Farhan ya? Iya Pak, belum muncul Pak. Oh, udah nih saya ulangi lagi ya. Tapi saya tadi tadi kan dengar ya soal saya ya Farhan ya. Nggak dengar Pak tadi Pak suaranya. Nah, ini yang kelompok 1. Ini nanti ini saya bagi ya. Ini saya bagi nih. Ini yang kelompok kelompok sebentar. Ini yang kelompok 1 tadi nih, BPOM menyurati industri farmasi berdomisili di Surabaya bahwa obat tadi tidak masuk syarat disolusi. BPOM minta industri tadi membuat corrective and preventive action. Jadi kelompok 1 membuat langkah-langkah yang diambil untuk menyikapi kondisi ini, apakah ditarik obatnya atau seperti apa. Ceritakan ya, tapi setiap orang harus punya peran dalam membuat paper ini. Kelompok 2 tentang fenomena EGDEG di dunia farmasi. Asalnya dari mana, korbannya siapa, regulasinya seperti apa ya, tolong dipaparkan. Kelompok 3, bahan bakunya sudah mau ED, jumlahnya masih banyak, harganya lumayan. Kita sebagai apoteker produksi apakah mau dimusnahkan saja atau mau diproses, dijadikan obat gitu. Sampaikan risiko-risikonya dan jangan sampai melanggar regulasi, melanggar aturan gitu ya. Dan yang terakhir, kita mencari alternatif bahan baku dan bahan kemas lebih murah.
Tapi nggak segampang itu kita ganti bahan kemas tadi. Harus ada serangkaian registrasi. Nah, apa saja yang dilakukan oleh kelompok 4 agar bisa memakai bahan baku tersebut? Sampai di sini cukup jelas? Buat paper aja, 1 lembar, setengah lembar pun nggak apa-apa. Yang penting setiap orang punya peran dalam paper tersebut. Satu kelas 60 orang, ada 4 grup, berarti kan satu kelas ada 4 grup. Ada 15 orang ya. Semua orang punya peran. Silahkan didiskusikan perannya masing-masing. Ditunjuk siapa ketua kelompoknya. Ketua kelompok harus mendelegasikan, membagi timnya. Kamu mencari ini, kamu nyari ini, kamu nyari ini gitu ya. Dapatlah paper tadi. Jelas nggak sampai di sini? Gimana? Jelas, Pak. Jelas ya? Bisa ya? Minggu depan ya kita bahas di pertemuan awal. Bentar nih bahannya paling nggak nyampe 15 menit lah. Harapan saya di awal kita bahas ini maksimum setengah jam ya. Tujuannya apa? Nggak semata-mata kuliah itu seputar teori, tapi kita lebih ke prakteknya. Itulah kelebihan kuliah dengan praktisi. Teman-teman mendapatkan pengalaman ya, pengalaman bisa membayangkan kuliah di industri farmasi seperti apa gitu. Cukup materi saya hari ini, sampai ketemu di Sabtu depan. Daftar hadirnya jangan lupa Farhan dan Putri ya. Tolong di absen teman-temannya. Saya juga punya screenshotan nama-namanya ya. Yang hadir 105 orang, sekitar 30 sekian orang absen ya. Saya punya data di awal jam 9 dan di akhir jam 10.43. Siapa saja yang hadir. Silakan untuk dokumentasi siapa yang mau foto ini? Farhan atau siapa? Kan ada laporan Eh, kuliah ya nanti ya Farhan ya. iya, iya Pak, boleh Pak. Nah, Saya boleh screenshot. open cam yang lain biar mukanya kelihatan di foto sama Farhan. Silakan Farhan atau Farhan lah yang pakai laptop Farhan ya. Putri kayaknya pakai HP tadi. Iya Pak. Dikasih aba-aba Farhan. Boleh teman-teman semua untuk on cam dulu karena kita mau mengambil dokumentasi untuk bukti perkuliahan. Oke, untuk slide pertama 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide kedua. Izin sebentar ya Pak, jaringan saya agak jelek Pak. Ya, nggak apa, nggak apa. Santai ya Farhan. Iya. Ya, untuk slide kedua 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Oke, untuk slide terakhir 1, 2, 3. Sudah Pak, sudah semua Pak. Baik, terima kasih Farhan atas Ya. atensinya ya. Terima kasih teman-teman semua dari angkatan 2021. Mungkin ada yang 2020 juga ya, yang semester 7 ya. Terima kasih atas perkuliahan kita hari ini. Sampai ketemu ya di Sabtu depan. Harapan saya teman-teman bisa sukses ya dalam menjalani perkuliahan, bisa selesai skripsinya tepat waktu dan bisa lanjut apoteker ya. Atau yang mau langsung kerja boleh, mungkin yang perempuan mau jadi ibu rumah tangga juga boleh, nggak dilarang ya. Yang bapak jadi bapak rumah tangga juga boleh. Demikian, terima kasih dari saya. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Makasih banyak Pak. Pak. wabarakatuh. Terima kasih. Ya Pak. Sama-sama Pak.